Aktivitas saya sebagai seorang landscape hortikulturis. Saya ahli budidaya tanaman, khususnya untuk penataan taman. Tugas dari seorang landscape hortikulturis itu adalah menerjemahkan desain landscape, desain sebuah taman atau ruang terbuka hijau agar lestari, nyaman, dan aman, bukan hanya buat manusia yang menggunakan taman tersebut, tapi juga buat makhluk di sekitarnya. Bisa juga misalkan untuk area perkebunan, misalkan untuk membuat satu area yang namanya permaculture, permanent agriculture, di mana misalkan satu area, satu desa atau satu kawasan, mereka bisa mensuplai makanannya itu secara mandiri. Kami bantu membuatkan desain tersebut, sehingga kemudian itu bisa menjadi bukan hanya sekedar sebuah taman, tapi menjadi sebuah area produksi yang setimbang. Antara manusia yang nantinya tinggal dengan lingkungan sekitarnya terjadi interaksi yang saling positif. Kita menggunakan tanaman-tanaman lokal Indonesia, dan kami gunakan pohon-pohon dengan spesifikasi kecil agar yang ada di hutan aman. Tapi kita membeli dari tanaman-tanaman hasil produksi, bukan tanaman yang dicabut dari ekosistemnya kemudian dipindahkan ke Jakarta. Taman yang dibangun itu betul-betul menjadi sebuah kreasi, hasil harmonisasi antara manusia dengan alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Dhahara al-fasada fil bahri wal bahri bima fasadat aydin nas." Kemudian juga Allah mengatakan di Quran bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Memang pada dasarnya karakter manusia itu merusak, tetapi Allah mengajarkan pada manusia ilmu sehingga karakter-karakter tersebut bisa dikontrol oleh ilmu pengetahuan dan oleh ajaran-ajaran agama yang membuat manusia kemudian memiliki perilaku yang baik. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana hidup bersih, bagaimana secara sosial kita seimbang antara apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Dan jangan sampai kita ketika mencoba mencari nafkah, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita naiki sebagai kendaraan, itu semua berpotensi merusak. Kalau misalkan manusia itu hidup sesuai dengan sunatullahnya, kemudian bisa membaca bahwa alam juga punya sunatullahnya sendiri, maka yang bisa menyesuaikan adalah manusianya. Tidak mungkin alamnya kita paksakan menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Contoh gini misalkan, di Timur Tengah yang tanahnya gersang, kemudian suhu musim panas sampai 60 derajat, kita paksakan misalkan nanam jambu air di sana, karena kita pengen ada jambu air yang panen di Timur Tengah. Itu pasti mustahil. Gitu. Kalaupun bisa pasti akan sangat mahal. Dan akibat dari kemahalan-kemahalan tersebut, kita akan mencoba membangun infrastruktur yang tidak lagi harmoni dengan alam sekitarnya. Kekuasaan Allah itu sangat besar. Bagaimanapun manusia hanya bisa menanam, tapi Allah yang bisa menumbuhkan. Gitu. Seringkali secara teoritis, secara praktikal apa yang kami kerjakan itu sudah sesuai dengan standar. Tetapi qadarullah belum tumbuh misalkan, atau qadarullah ada satu masalah yang kita abai, kita nggak ngelihat. Dan itu karena kesalahan manusianya. Ada tanaman yang syarat tumbuhnya dia nggak boleh ditanam di tanah subur. Dia harus di tanah yang marginal, tanah yang tidak subur. Terus kita paksakan tanam dia di tanah yang subur. Akhirnya yang terjadi tanamannya mati. Padahal kalau secara teknis kita lihat harusnya tanamannya bisa beradaptasi, tanahnya juga baik, gitu kan, pengairannya cukup. Tapi kita tidak melihat bahwa ternyata karakter tanaman itu tidak menghendaki kondisi tersebut. Dan ketika kita abai dari apa yang Allah tetapkan sebagai sunatullahnya, ya kemudian akan terjadi ketidakseimbangan. Ketika manusia
zalim pada alam semesta, maka sebetulnya dia zalim pada dirinya sendiri dan akan berbalik pada manusia tersebut. Indonesia ini punya sumber daya genetika yang luar biasa dari flora dan faunanya, bahkan dari mikrobanya pun kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita harus kenalkan itu pada mereka. Kita harus kenalkan bahwa kita misalkan punya anggrek yang terbanyak di seluruh dunia, bahwa kita punya tanaman karnivor yang paling banyak di seluruh dunia, kita punya banyak jenis pepohonan yang luar biasa cantik, yang sayangnya akhirnya orang luar yang menikmati potensi-potensi ekonomi tersebut. Kita lihat misalkan seperti Belanda tuh menjadi pengekspor anggrek bulan terbesar di dunia, sementara anggrek bulan itu semua induknya ada di Indonesia. Kita bahkan menjadi pengimpor dari sana, pengimpor bibitnya. Itu terjadi karena kita tidak mengenalkan kepada generasi berikutnya bahwa negeri kita ini punya kekayaan yang luar biasa. Gitu. Sehingga akhirnya mereka menjadi abai, mereka merasa bahwa itu nggak penting, bahkan akhirnya dimusnahkan, diganti satu hal yang artifisial. Hutan yang tadinya punya potensi flora dan fauna yang luar biasa diganti menjadi perkebunan yang monokultur misalkan, dan itu tidak dikembalikan lagi menjadi hutan. Jadi kalau langkah pertama saya pikir kita mengenalkan kepada generasi di bawah kita bahwa negeri ini diberkahi oleh Allah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk ikut memelihara, baru kemudian ikut mengelola.